Desisan lembut angin membelai bukit penampihan. Di atasnya Gunung Wilis tampak berdiri anggun, memang bukit-bukit kecil di bawah, seperti raja yang berbicara dalam paseban, dan para perwiranya duduk mendengarkan kata-kata raja. Kicauan burung tampak begitu antusias tanpa takut gangguan manusia lewat di atas bukit. Terlihat di eceng gondok di sisi kanan gubuk utama Kamna dan Jambu Nada duduk santai. Begitu tertidur mereka mendapatkan belayan angin yang semakin kencang membelai kening mereka dengan lebih lembut. Sudah 2 malam Eyang bersemedi di goa ayah. Apa yang dilakukan Eyang ayah, tanya Jambu Nada sambil melihat burung kecil mematuk pisang yang sudah menguning. Nanti kamu juga akan tahu Jambu Nada. Bukankah nenekmu memintamu dan Putri Lata Manjari untuk menemuinya setelah 3 hari? Kamna menjawab sambil tersenyum melihat Jambu Nada. Ayah, ada sesuatu yang membuyarkan pikiranku, kata Jambu Nada lalu menatap wajah ayahnya. Tahukah kamu dengan Senopati muda? Ayah, Pak Samba, Jambu Nada tanyanya sambil menoleh menatap wajah anaknya yang sepertinya sedang mengkhawatirkan sesuatu. Jambu mengangguk perlahan, dan kembali matanya melihat burung-burung kecil yang datang untuk mematuk pisang, sampai hanya tinggal 3 burung. Dari bentuknya, 2 burung yang bersebelahan adalah burung jantan, sedangkan yang di tengah adalah burung betina. Kedua pejantan sibuk memberi lubang pada betina, sehingga memudahkan betina mengambil isi pisang yang menguning. Ayah tidak yakin dengan Nada. Sepertinya ayah pernah melihatnya, tapi entah di mana, jawab Kamna. Saat di kamar beberapa hari yang lalu dia menyebut nama ayahku. Sepertinya dia mengenal ayahku, tapi aku tidak tahu apa yang dia maksud dengan menyebut nama ayahku. Dia adalah anak dari Dewi Sambi, Paman Ayuandira. Yang mendengar pamannya berbicara dengan Jambu Nada segera menaiki gondok dan duduk bersama suaminya Pranayam. Kening Kamna mengerutkan kening dan menatap pasangan suami istri tersebut secara bergantian. Jika meminta penjelasan, benar Pak Kamna, dia adalah remaja yang hampir membunuh saya saat itu. Untungnya Jambu Nada datang dan menyelamatkan saya. Kemudian saya melihat pertarungan Pak Kamna dengan Nenek Dewi Upas dari Layang Samba. Dan lagi-lagi saya hampir terbunuh. Untungnya Pak Kamna menyelamatkan hidup saya, kata Pranayam mencoba menjelaskan tentang Layang Samba. Jangan sampai dia membalas dendam pada ayah, jawab Jambu Nada. Jangan berpikir seperti Nada. Kamna menyela saat menyebut nama ayah. Wajah dan matanya menunjukkan pancaran sinar orang yang sedang marah pada ayah, kata Jambu Nada cepat berkata kepada Kamna. Nada, serahkan saja pada Hyang Widi. Kita doakan dia agar mendapat hidayah dari Hyang Batara Agung, agar dia tidak mengulangi kesalahan orang tuanya. Kamna perlahan mencoba menenangkan Jambu Nada. Jambu Nada tertunduk. Dia tahu sifat ayahnya, yang tidak mau berpikiran buruk tentang orang lain dan selalu pasrah pada Hyang Widi. Apa kabar Nada? Dulu kau menawarimu untuk datang ke Majapahit bersamamu. Apalagi sekarang kau sudah menikah dengan Bokyumu. Tinggallah bersama kami. Kau dan ayahmu bisa tinggal di gubuk sederhana kami di kota raja. Pranayam mencoba mengalihkan perasaan Jambu Nada yang tampak khawatir. Ya, Paman Kamna. Saya ingin berkumpul dengan Paman. Hanya Paman, keluarga yang saya miliki sekarang, kata Ayuandira lalu menundukkan wajahnya. Kamna tersenyum melihat wajah keponakannya. Sebenarnya ingin dia mengatakan bahwa ayah keponakannya itu masih hidup, tapi dia tidak mau gegabah. Dia ingin memastikan dulu latar belakang dan kehidupan Arya Dwipangga sekarang. Dia tidak mau ingin keponakannya mengikuti sifat kakaknya yang salah dalam melangkah. Hei, kan? Suara Jambu Nada terhenti saat merasakan binar di mata ayahnya yang tidak memungkinkannya untuk berbicara lebih jauh. Ayuandira mengerutkan kening. Bukan apa yang Nada tanya pada Ayuandira. Ah, tidak apa-apa Mbok Yu, jawab Jambu Nada cepat. Sebenarnya kami sangat ingin mengunjungimu di kota Raja Ayu. Paman juga ingin melihat kota raja. Lama sekali hanya suara burung yang mengiringi Paman di Bukit Arjuna. Kamna perlahan mengalihkan pembicaraan. Aku meminta Paman untuk tinggal bersamaku dan Kakang Pranayam di kota raja. Bukan hanya Paman untuk menjengukku dan pergi lagi, kata Ayuandira menunduk lagi.
Saya harap Hyang Widi menguraikan apa yang inginkan Ayu. Paman tidak bisa berjanji sekarang. Tapi yang jelas Paman dan Jambu Nada akan ikut dengan ketika kembali ke kota raja besok, jawab Kamna dengan senyum menatap wajahnya keponakannya. Wajah yang mengingatkannya pada sosok wanita lembut dari negara lain, wanita yang begitu tabah di matanya, dengan berbagai godaan untuk menghalangi hidupnya, sedang terburu-buru dalam dirinya sendiri. Negerinya terlempar jauh ke Jawa tapi kemudian menjadi buronan juga di negeri yang ia rasa asing. Ia wanita lembut yang pernah mengisi hatinya dan pernah tinggal bersama di lereng Arjuna. Hai rupanya ayah. Ayah selalu menyembunyikan ayah dariku, Puya. Suara nyaring memecah kesunyian di dalam eceng gondok. Ah kamu Puya, apa salahnya aku menyembunyikannya? Bukankah dia suamiku? Aku tidak ingin kamu mengganggu kita jika kita bersama lagi, jawab Ayu Wandira. Mereka pun tertawa. Itulah Puya yang di setiap kesempatan berusaha merayu temannya Tat, Ayu Wandira, Puya dan Lata Manjari kemudian bergabung di eceng gondok. Ada apa Puya? Kenapa mencari ayah, kata Pranayam ketika Puya sedang duduk di atas eceng gondok. Tadi Tuan Layang Samba bertanya kepada ayah. Aku melihat ke belakang tidak ada apa-apa, bahkan tidak di kemudian hari. Ternyata ayahku ada di sini, jawab Puya sambil tersenyum. Apa perlu Tuan Layang Samba mencari ayahku? Puya, tanya Pranayam. Puya menggelengkan kepalanya. Aku tidak tahu ayah. Dia hanya memberitahuku jika dia bertemu ayahku untuk mengatakan bahwa dia sedang mencari ayahku. Sesaat Pranayam tampak berpikir. Baiklah, kau di sini saja Ayu. Aku akan bertemu Tuan Layang Samba, kata Pranayam. Ayu Wandira hanya mengangguk pelan. Bicarakan dengan Tuan Layang Samba, kata Pranayam pada Kamna. Kamna mengangguk, lalu Pranayam menyindir meninggalkan gondok sebelah kanan. Bagaimana kabar Mahesa Dharma Ayu? Dia pasti sudah besar sekarang. Wajah Puya cerah menatap Ayu Wandira. Nah, kebetulan Puya bertanya pada Mahesa Dharma. Tahu Paman, buah Paman sekarang punya cucu, dan kamu Nada punya keponakan, sebut saja namaku. Dia juga keponakanku, Puya potong. Tentu saja aku harus selalu memberitahu orang-orang bahwa kamu punya keponakan, kata Ayu Wandira. Mereka tertawa lagi di pondok. Terima kasih Ayu, telah diberkati dengan titipannya, dan Paman bersyukur akan dapat melihat cucu. Saya tidak sabar ingin segera melihatnya, jawab Kamna dengan wajah cerah. Nanti saya ajak dia main. Pasti dia senang. Saya ajak dia naik kuda, kata Nada antusias. Ah, bukan Paman yang baik. Dengan guru sendiri tidak sopan. Selalu berdebat, Lata Manjari yang memotong kata Jambu Nada. Mahesa Damar lebih bahagia denganku. Aku selalu mengajaknya bermain. Aku merindukan neneknya yang cantik. Dulu dia bisa berjalan. Sekarang dia harus bisa berlari, sambung Lata Manjari. Pikirku gadis kecil itu, guru pasti terus diompolinya. Lalu si gadis kecil guru akan berteriak atau menangis. Sambil tersenyum Jambu menjawab. Lata mengerutkan kening tapi dia berhenti berbicara. Terdiam dengan wajah cemberutnya yang membuat wajah gadis itu semakin terlihat polos. Sementara itu, di belakang pondok utama, Pranayam bertemu dengan Layang Samba. Ketika Layang Samba baru saja selesai memberikan instruksi kepada para prajuritnya untuk mempersiapkan keberangkatan mereka besok ke kota raja. Apa yang kau cari padaku? Puya baru saja mengantarkannya, kata Pranayam yang duduk di depan lorong belakang gubuk. Seperti yang saya dengar, apakah benar Kamna dan putranya akan mengikuti kami ke kota raja? Tanya Layang Samba. Benar Pak, ada apa dengan mereka? Apakah keberatan? Pranayam bertanya. Apakah Tuan Mais membalas dendam pada Tuan Kamna? Kata Pranayam lagi melihat Layang Samba hanya terdiam dengan tatapan kosong. Selain itu, terutama urusan mereka, Paman, saya melihat bahwa anak dari Kamna tidak memiliki sopan santun. Dia dengan tidak sopan memanggil Putri Lata Manjari tanpa menghormatinya sebagai seorang putri, kata Jambu Nada tanpa menjawab pertanyaan Pranayam. Ah, itu hanya karena kedekatan mereka yang sama-sama belajar di sini. Saya harap tidak perlu khawatir tentang itu, kata Pranayam sambil menatap senopati muda yang tampak berwajah dingin. Layang Samba menatap tajam Pranayam.
Apakah mereka begitu dekat dengan paman? Tanya Layang Samba tegas. Maksudmu Pak, kalau mereka dekat ya harusnya dekat. Seperti yang saya bilang tadi mereka dekat karena sama-sama kuliah di sini, kata Pranyam heran melihat perubahan di Layang Samba, sikap Yuro. Putri jangan terlalu dekat dengan anak gunung, kata Layang Samba dengan nada kecewa. Biarkan dia bersikap sopan kepada Putri Lata Manjari, dan saya harap tidak membiarkan dia terlalu dekat dengan Putri. Katanya, Pranyam yang penuh pengalaman hidup bisa curiga bahwa pemuda di depannya telah dendam yang sangat kuat terhadap Kamna, juga memiliki perasaan yang berbeda terhadap Lata Manjari, perasaan seorang anak laki-laki dengan seorang gadis. Tanpa sadar Pranayam hanya mengangguk pelan, "Paman, katakan pada Kamna, aku ingin bertemu dengannya di air terjun Lawean. Katakan padanya aku menunggunya di sana. Suruh dia mengambil anaknya yang tidak sopan juga," kata Layang Samba menatap tajam. Terlihat jelas dari arah pembicaraan, Pranayam semakin yakin dengan perasaannya, bahwa Layang Samba memendam dendam terhadap Kamna. Tak hanya itu karena jambu nada yang tampak akrab dengan Lata Manjari menambah panasnya. "Pak Layang Samba, saya sebagai orang tua bangga melihat anak-anak muda yang hebat, yang mau mengabdi kepada Majapahit, seperti yang telah Bapak lakukan selama ini. Oleh karena itu saya tidak ingin melihat anak muda salah dalam memilih jalan. Apalagi orang-orang yang sehebat Tuan." Pranayam menghela napas nakal melihat reaksi Layang Samba atas ucapannya. Yuro Pak, tidak baik menyimpan dendam. Apalagi sudah lama sekali. Bukankah Gusti Patih Gajah Mada sering mengingatkanmu untuk melupakan dendammu pada Tuan Kamna? Gusti Gajah Mada telah berulang kali mengatakan itu. Apa hubungannya dengan ayah Tuan? Hanya untuk menjalankan tugas mendiang Gusti Prabu Senggramawijaya, kata Pranayam dengan tatapan sedih menatap Layang Samba. "Ayolah Paman, ini masalah pribadi yang tidak berhak diganggu siapapun. Aku tidak akan melupakan orang yang bernama Kamna," kata Layang Samba dengan wajah memerah mengingat kejadian belasan tahun yang lalu. Dan ingat sumpahnya, Pranyam hanya menunduk. Kekecewaannya tak bisa disembunyikan dari wajahnya yang tampak semakin tua. Namun dia sadar dia tidak bisa berbuat lebih, hanya bisa mengingatkan, apalagi kekuatan yang ada di tubuh Senopati muda yang jauh di atasnya. "Saya meminta untuk memberitahu saya, dan saya mohon untuk tidak memberitahu orang lain," kata Layang Samba, sebuah kata yang seolah memerintah. "Baiklah kalau begitu, saya pikir tidak ada yang bisa saya lakukan untuk, semoga Hyang Widi memberi petunjuk," Yuro, kata Pranayam. "Satu lagi Paman, saya meminta untuk membantu saya memberikan ini kepada Putri Lata Manjari." Layang Samba mengambil sesuatu dari balik bajunya dan menyerahkannya kepada Pranayam. Dengan ekspresi bingung di wajahnya, Pranayam menerima sesuatu yang ternyata hanya untuk dibuang. "Aku ingin kau meyakinkan Tuan Putri tentang isi lontar ini, karena aku melihat istrimu dekat dengan Tuan Putri," kata Layang Samba sambil menatap wajah tua Pranayam. "Baiklah Pak, saya hanya menyampaikan untuk selanjutnya masalah Tuan Putri." Setelah menerima pesan dari Tuan, kemudian Pranayam tersesat dan meninggalkan ruang belakang, meninggalkan Layang Samba yang menghela nafas seolah melepas ketegangan di hatinya. Pranyam kemudian pergi ke gondok tempat Kamna dan yang lainnya masih berkumpul, menceritakan banyak hal baik tentang Bukit Penampihan maupun tentang keadaan bumi Majapahit. Hingga tak terasa langit sudah mulai menggelap. Di saat yang bersamaan ufuk barat sudah menggelap, matahari akan pergi ke sayembara. "Pak Kamna, ada yang ingin saya sampaikan. Sebaiknya kita jalan-jalan sambil melihat suasana penampihan di malam hari," kata Pranayam saat Kamna dan yang lainnya hendak meninggalkan gondok. Kamna tampak sedang berpikir, namun kemudian tersenyum lembut. "Baik Pak, alangkah baiknya kita melihat suasana penampihan di malam hari sambil bercerita," kata Kamna lalu mengalihkan pengannya ke jambu nada. "Dan Nada, bersiaplah untuk datang ke goa. Mungkin nanti salah satu siswa nenek akan membawa ke tempat goa berada. Yuro ayah yang baik. Jangan kamu mau aku sama kamu?" tanya jambu nada. "Ah, nggak usah Nada. Kami para sesepuh juga ingin menikmati malam ini bersama sesama sesepuh kami," jawab Kamna sambil tersenyum.
Malam telah benar-benar datang, tidak ada kekuatan di muka bumi ini yang dapat menghentikannya. Sebuah bukti kecil bahwa semua yang ada di dunia ini hanyalah ciptaan Tuhan Yang Maha Esa. Bahwa tidak ada yang dapat merubah apa yang menjadi kehendak Tuhan Yang Maha Esa. Dan manusia hanyalah sebuah utusan di muka bumi. Sebagai makhluk yang berakal, manusia dituntut untuk menjadi pemimpin dan menjaga apa yang ada di lingkungan. Baik itu benda mati, apalagi makhluk hidup. Itulah kewajiban seorang yang bernama manusia. Namun di bumi ini banyak manusia yang salah mengartikan kehadirannya di muka bumi. Seolah-olah di dunia ini manusialah yang mengatur sesuatu, bahkan antar sesama, saling bersaing dengan melakukan segala cara untuk mendapatkan apa yang telah menjadi dambaan tanpa memikirkan norma dan aturan alam yang telah ada jauh sebelum manusia diciptakan. Itulah yang selalu dikatakan Kamna kepada putranya. Tempatnya menitipkan cita-citanya, dan Jambu Nada selalu ingat apa yang dikatakan ayahnya. Apapun yang diperintahkan ayahnya akan selalu terukir di hatinya dan selalu berusaha untuk diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Mata Jambu memang malam yang akan mencapai puncaknya. Dia sudah tertidur lama sekali, tetapi saat dia tidur ketika dia stres untuk bangun, dia akan bangun selama seperempat malam. Di mana Bapak? Malam sudah hampir mendekati puncak, tapi Bapak sudah bangun. Semenjak pulang dari jalanan bersama Paman Pranyam, Bapak terlihat murung. Dan sekarang Bapak sudah tidak ada kamar. Haruskah saya mencari Bapak? Ah, tidak, saya berjanji kepada Eyang Putri untuk datang dan melihatnya tepat di malam hari telah mencapai puncaknya. Ayah harus melakukan sesuatu. Nanti setelah bertemu Eyang Putri maka saya akan mencari ayah, membatin Jambu Nada dengan mata masih menatap di malam yang gelap dan pekat. Dari suara di luar kamar, terdengar ketukan pelan, bangun. Ada yang mencarimu, terdengar suara wanita lembut yang ia kenal yang tak lain adalah Mbok Yu Ayu Wandira. Ya Mbok Yu, tunggu dulu, aku bangunkan Mbok Yu, jawab Jambu Nada. Jambu Nada berdiri dan merapikan bajunya, serta ikat kepalanya yang membalut rambut lurusnya dengan rapi. Mbok Yu, lihat ayah, tanya Jambu Nada setelah keluar dari kamar. Ia melihat Lata Manjari menempel manja di lengan Ayu Wandira. Paman Kamdanu pergi dengan Kakang Pranyam. Saya pikir dia memberitahu Nada, kata Ayu Wandira dengan cemberut. Jambu menggelengkan kepalanya, bukan Mbok Yu. Tapi apa yang ayah lakukan dengan Paman Pranyam? Mbok tidak tahu Nada. Ah, mungkin ada yang dilakukan Paman dan Kakak Pranayam, kata Ayu Wandira sambil tersenyum. Yuro, sekarang Mbok Yu sedang membawa Tuan Putih Lata Manjari kepadamu. Di luar bibit Tunjung Putih menunggumu. Sebenarnya Mbok Yu ingin ikut denganmu seperti yang diminta Tuan Putri. Tetapi karena yang dipanggil adalah kalian berdua, jadi Mbok Yu ditunggu saja di sini, lanjut Ayu Wandira. Oke Mbok Yu, kita berangkat sekarang. Kalau ayah sudah pulang bilang ke ayah aku pergi menemui nenek. Aku pamit pada Mbok Yu, kata Jambu dengan nada saat ia melangkah keluar regol tempat Dewi Tunjung Putih telah menunggu. Hei, tunggu aku, kata Lata Manjari, membuat Jambu Nada berhenti. Nenekku yang cantik berpamitan, beritahu bibi aku pergi menemui nenek, kata Lata Manjari pada Ayu Wandira mengangguk pelan sambil menatap Lata Manjari yang mengikuti Jambu Nada. Ayu Wandira berdiri dengan pengan tertuju pada Jambu Nada, Lata Manjari, dan Dewi Tunjung Putih yang kemudian menghilang diselimuti kegelapan malam. Setelah melewati gundukan itu, kemudian jalan setapak yang ditumbuhi pepohonan seukuran lengan 2 atau 3 orang lelaki dewasa itu sampai di tempat yang terpelihara dengan baik, dan 3 tombak di depan mereka melihat mulut gua menganga. Yuro, baiklah, masuklah. Bibi baru saja membawamu ke sini, kata Dewi Tunjung Putih ketika sudah sampai di mulut goa. Tidak putri, bibiku hanya disuruh mengantarmu ke mulut goa. Nah, masuklah, bibiku akan kembali ke gubuk sekarang, kata Dewi Tunjung Putih kemudian berbalik dan menghilang di kegelapan. Sesaat kedua pemuda itu tercengang. Obor yang tertancap di mulut goa melambai-lambai dalam belayan angin. Hawa dingin mulai menusuk kulit kedua pemuda itu. Mereka terdiam dalam kesunyian. Malam yang benar-benar mencapai puncaknya. Gua Faton bergidik ketika matanya bertemu dengan mata indah Lata Manjari.
ada desisan aneh yang ia rasakan. Dadanya berdebar kencang, aliran darahnya perlahan terasa panas. Senter yang menancap di mulut gua cukup untuk menerangi dan menjelaskan kecantikan wajah Lata Manjari. Bibir yang kecil dengan dagu yang sedikit lancip berhiaskan alis yang melengkung, dan hidung yang menanjak ke atas setara dengan wajahnya yang berbentuk oval. Entah bagaimana keduanya larut dalam gemerisik yang mereka rasakan. Tatapan mata bahkan tidak berpaling, seolah berkata biarkan mata tetap di sana. Keduanya sudah siap ketika mendengar suara burung malam yang terdengar sangat dekat sehingga seolah membangunkan mereka. Dengan cepat Lata Manjari membungkuk, seperti yang dilakukan Jambu Nada. Mereka berusaha mengendalikan perasaan yang terus menderu dan bergetar, keindahan yang menyengat perasaan mereka. Sambil melantunkan keagungan Tuhan Yang Maha Esa, mereka menikmati perasaan yang telah membanjiri mereka. Biarkan guru gadis cilik kita masuk. Tentu saja Eyang sudah menunggu lama, kata Jambu Nada yang berusaha mengendalikan perasaannya. Lata Manjari hanya mengangguk. Tolonglah gadis kecil guru. Aku akan mengikuti guru. Gadis kecil dari belakang. Tenang saja, aku tidak akan meninggalkan gadis kecil guru, kata Jambu Nada sambil menatap Lata Manjari lagi. Kukira aku takut kau akan meninggalkanku, kata Lata Manjari yang berhasil mengendalikan perasaannya. Ah, itu guru. Gadis kecil itu, Eyang akan kecewa jika kita terlambat melihat Eyang, jawab Jambu Nada. Tapi aku tahu Kakang tidak akan meninggalkanku, Lata Manjari tersenyum. Tapi kemudian wajahnya memerah menyadari kata-katanya. Ah, mengapa saya mengatakan bahwa Lata Manjari tersenyum? Alangkah baiknya jika guru gadis kecil itu tahu. Karena saya tidak akan pergi, sang guru perempuan kecil menjawab Jambu Nada tanpa menyadari bahwa apa yang dikatakannya telah membuat Lata Manjari semakin merona. Namun putri cantik itu tetap menundukkan wajah cantiknya. Ayo kakak, kata Lata Manjari pelan lalu menginjak kakinya. Lalu mengikuti Jambu Nada. Mereka menyusuri gua. Gua itu tidak terlalu dalam. Setelah melewati batu seukuran gajah, mereka melihat seorang wanita tua duduk berdampingan tersenyum pada mereka. Duduklah Nada dan Cah Ayu. Duduk di sini dekat Eyang, Yuro, suara lembut Dewi Tunjung Biru. Jambu Nada dan Lata Manjari duduk menghadap Dewi Tunjung Biru. Cah Ayu. Setelah 12 bulan purnama Cah Ayu bersama Eyang. Dan Eyang puas melihat kemajuan yang telah dicapai. Sepertinya tidak ada lagi yang bisa Eyang berikan. Karena semua yang diketahui Eyang sudah dikenal juga Cah Ayu. Sekarang mungkin sudah saatnya Cah Ayu memanfaatkannya untuk masyarakat. Terus belajar, dengan berbagai pengalaman akan mendewasakan pengetahuan Cah Ayu tentang ilmu kedokteran ini, kata Dewi Tunjung Biru dengan senyumnya yang tak tergoyahkan. Dan kamu adalah nenek-nenek cucu yang keras kepala, kata Dewi Tunjung Biru sambil menatap lembut Jambu Nada. Walaupun kamu hanya belajar 1 bulan purnama dengan Cah Ayu, tapi karena sudah mengenal ilmu pengobatan sejak lama, maka tidak sulit bagi untuk menguasai ilmu kedokteran dari nenek. Apalagi dengan bimbingan yang Bapak berikan tentang pengobatan membuat semakin dewasa dalam pengobatan. Sepertinya kamu akan kembali ke kehidupan umat. Maka pergunakanlah ilmu ini untuk umat. Karena alangkah mulianya jika engkau bisa memberikan manfaat ilmu yang engkau miliki kepada umat. Mengenal cucu kakek, bahwa ilmu kedokteran tidak mengenal orang dari golongan manapun. Orang baik, orang yang salah dalam hidupnya, kaya, miskin, bangsawan atau rakyat jelata sama saja, akan mendapatkan hak yang sama dalam berobat. Selalu ikhlas dalam berobat dengan selalu memohon kepada Hyang Widi untuk dapat memberikan pertolongan bagi orang yang obati. Berhasil atau tidak berhasil dalam mengobati adalah menjadi Widi Hyang Widi. Jadi jangan merasa senang berlebihan jika berhasil mengobati orang. Jambu Nada dan Lata Manjari mendengarkan dengan seksama apa yang dikatakan Dewi Tunjung Biru. Mereka menyimpan petunjuk itu dan membungkusnya dengan rapi dalam hati dan perasaan mereka. Nah, nenek telah menyiapkan sesuatu yang mungkin berguna untuk dan orang-orang. Dalam 2 ikat kecil ini nenek menyiapkan 2 ten bunga tunjung biru. Itu adalah obat terakhir yang nenek miliki. Tetapi ingat, obat ini tidak akan selalu bisa mengobati orang. Karena hanya Hyang Widi yang bersedia menghilangkan penyakit seseorang.
Kami hanya tentara belaka, tidak lebih. Tugas kami hanya berusaha semaksimal mungkin, kata Dewi Tunjung Biru sambil memberikan 2 paket kecil masing-masing untuk Jambu Nada dan Lata Manjari. Di sini terdapat rontal yang berisi cara pemakaiannya, dan di dalamnya juga terdapat doa-doa yang dipanjatkan saat menggunakan bunga tunjung biru ini. Baiklah, nenek kira itu cukup. Apa yang nenek punya sudah kamu miliki. Ketika kamu kembali ke gubuk, nanti saat fajar menyingsing nenek juga akan kembali ke gubuk, kata Dewi Tunjung Biru lalu menyela dan memeluk 2 pemuda itu. Begitu lembut pelukan wanita tua itu, hatinya yang tenang membimbing perasaan 2 pemuda yang telah larut dalam kasih sayang. Lata Manjari menangis terseduh-seduh, tak kuasa menahan jernihnya air yang mengalir pelan di pipinya, semakin tersungkur di hadapan Dewi Tunjung Biru. Mata Jambu sudah menjadi panas, namun pemuda itu berusaha menahan gejolak di hatinya. Hanya kelopak matanya yang basah. Sekarang cucu nenek sudah keluar. Kembali ke gubuk, kata Dewi Tunjung Biru setelah melihat kedua pemuda itu tenang kembali. Dan kamu Jambu Nada, setelah kamu mengantarkan Cah Ayu pergi ke air terjun Lawean, kata Dewi Tunjung Biru sambil melihat Jambu Nada. Mengapa saya harus ke sana nenek? Tanya Jambu Nada. Orang tua itu tersenyum. Nanti kau akan tahu setelah sampai di air terjun. Baiklah nenek, aku berpamitan pada nenek. Kami akan menunggu nenek di gubuk, kata Jambu Nada membungkuk hormat. Saya juga mohon kepada nenek. Saya akan menanam doa dan hidayah nenek di hati nenek, kata Lata Manjari perlahan. Dewi Tunjung Biru mengangguk pelan. Setelah Jambu Nada dan Lata Manjari menghilang dari pengannya, kemudian tangannya menggenggam dan menutup matanya. Kembali hanyut dalam meditasinya. Kak, bolehkah aku ikut denganmu ke air terjun Lawean? Kata Lata Manjari setelah sampai di mulut goa. Yuro, setelah itu aku akan ke sana, jawab Jambu Nada. Jadi abang gak mau aku pergi? Ya udah aku ke sana sendiri aja. Don aku juga tahu jalan ke sana, ucap Lata Manjari dengan cemberut. Jambu Nada terlihat bingung. Dia tahu Lata Manjari adalah gadis yang keras kepala keinginan. Sesaat Jambu Nada berpikir, oke, tapi jangan salahkan aku jika guru gadis kecil itu jatuh lagi, kata Jambu Nada mengingat kejadian di air terjun. Jadi aku pergi bersamamu, Lata Manjari berseru dengan wajah cerah. Kau tidak khawatir aku jatuh lagi? Lagi-lagi kau pasti akan membantuku jika aku jatuh. Ah, guru cilik itu suka menggangguku, jawab Jambu Nada muram. Jadi aku suka mengganggumu kakak, cepat Lata Manjari bertanya kepada Jambu Nada tergagap dengan pertanyaan Lata Manjari. Anu, tidak, aduh, sudahlah, sebaiknya kita pergi sekarang. Kapan datangnya jika kita tetap di sini? Jambu Nada segera menapaki jalan kecil berbatu. Di belakangnya Lata Manjari segera menyusul. Kedua pemuda itu berjalan dalam diam. Malam terus bergulir. Perjalanan malam belum usai meski telah mencapai puncaknya. Namun perjalanan masih panjang, yang akan terus membuai makhluk senandung dalam pelukannya. Sementara itu, di air terjun Lawean ketika malam belum mencapai puncaknya, Senopati Layang Samba berpelukan dengan mata terpejam, mencoba mendinginkan hatinya yang mendidih. Kaping hitam yang melekat padanya membiarkan menutupi sebagian wajahnya. Matanya mencoba menatap dan mendengarkan setiap gemuruh air yang mengalir dengan tenang. Namun tiba-tiba air itu tidak tahan karena harus jatuh dengan ketinggian yang semakin tinggi, lalu mengikuti yang lain hingga kembali tenang dan mengalir dengan nyaman ke muara. Mengakomodasi perjalanan tanpa tujuan itu, terima kasih telah memenuhi undangan saya Tuan Kamna, kata Senopati muda sambil memejamkan mata. Seseorang berdiri di belakangnya. Seorang lelaki yang sudah tampak tua, dengan rambut yang memutih meski tidak semuanya memutih. Apakah datang sendiri Pak Kamna? Selain Paman Pranyam, dia terus bertanya. Seperti yang bisa kau lihat dan rasakan, jawab Kamna pelan-pelan. Senopati berdiri lalu menoleh ke arah Kamna yang sedang berdiri melihat air mengalir menuruni jurang yang memisahkan air dengan teman-temannya yang berada di bawah. Tentu masih ingat seorang remaja berusia 12 tahun, yang datang bersama neneknya untuk membalas kematian ayahnya. Seorang anak yang lahir tersesat di jalanan, ditertawakan.
seolah-olah bumi tidak mau terima kehadirannya, kata Layang Samba pelan sambil melihat gemuruh air yang turun. Dengan keangkuhannya anak itu menantang orang yang telah mencabut kepala ayahnya. Dengan hanya sedikit ilmu yang tidak sampai ke paku orang yang telah membunuh ayahnya. Nah tentunya anak itu hanya akan menjadi ngengat di depan macan. Layang Samba menghela nafas sambil menganggukkan kepalanya. Entah apa yang membuatnya menganggukkan kepalanya, anak itu perlahan pergi dengan hati yang hancur setelah orang yang dibanggakannya merenggut nyawanya di tangan orang yang telah memisahkan diri dari ayahnya. Wanita tua itu hanya berpesan tanpa bisa berbuat lebih, dan anak itu tinggal itu seperti batu kering di tengah badai laut yang menghempaskannya. Berjalan tanpa tujuan, bernafas tanpa tahu mengapa, hanya hatinya yang membatu dalam janji yang tidak akan pernah terjadi. Terkikis badai apapun, ia sadar waktu terus berjalan, dan tak akan bisa berhenti meski telah memohon belas kasihan, harus diam atau berjalan hingga bulan tak terjangkau. Itulah satu-satunya pilihan. Kamna mendengarkan rintihan dan frustrasi pemuda itu dengan hati yang hancur. Dia menyadari bagaimana bocah itu berteriak-teriak meminta keadilan kepada orang-orang terdekatnya tanpa disadari. Tapi apakah ini salahku? Ah tentu saja salahku. Aku telah membunuh mereka. Ya dengan kelakuanku orang yang seharusnya membimbing dan memberi kasih sayang kepada anak itu harus mati berlumuran darah. Yuro anak muda, apakah dengan membunuhku kau akan merasa tenang? Maka kamu akan kembali mengabdikan diri pada Majapahit, tanya Kamna. Layang Samba tertawa. Lalu menatap tajam ke arah Kamna. Kau lelaki tua yang lemah hati. Apakah kau akan bunuh diri? Tak tahu kata maaf. Walau kau merengek aku tak henti, aku yakin aku akan mengeringkan tubuhmu seperti ikan bakar yang dibakar dengan bara api. Dan tahu bahwa setelah aku membunuhmu maka generasi penerusmu. Suara keras Layang Samba menggema di gemuruh air terjun. Jadi kau tidak akan berhenti setelah kau membunuhku? Komenmu bertanya. Apa hakmu mengaturku? Sekarang bersiaplah. Dengan suara geram Layang Samba berteriak dengan keras. Dengan satu tarikan napas, tubuhnya melayang ke arah Kamna, tangannya menunjuk ke dahi Kamna. Kamna, yang telah matang dalam semua pengalaman hidupnya, segera melompat untuk menghindar. Layang-layang Samba yang tidak bisa mengenai sasarannya langsung dengan cepat mengubah serangannya. Kakinya ditekuk kemudian langsung dengan melayang terus menginjak tubuh Kamna. Setelah sekian lama melakukan serangan namun tidak mendapatkan hasil apapun, Layang Samba merasa tidak sabar lagi, menyambar tubuh pemuda itu melompat mundur. Saya tahulah yang memilih pertandingan, jadi saya tidak ingin berlama-lama, bersiap-siaplah. Suara Layang Samba kembali menggema, tubuhnya berdiri tegak, tangannya di depan, dia langsung melompat dengan tangan yang telah tersalurkan racun keras. Yaitulah Te Layang Samba menggunakan ajian tapak wisa. Kamna yang telah mengenal ajian segera mempersiapkan diri, tubuhnya gemetar, semua aliran darahnya mendidih dan dia merasakan sakit yang luar biasa di lehernya. Itunya dia sedang menggoyahkan kekuatan naga Puspa Krishna. Suaranya meraung keras ketika layang-layang Samba meraih tubuhnya, pukulan layang-layang itu. Kekuatan membuat malam terasa panas, tubuh layang-layang Samba melayang, menabrak karang. Jika itu orang biasa, maka tubuh orang itu akan langsung membengkak karena racun ganas. Rasanya nyilu di tangannya tetapi itu hanya untuk sesaat. Layang Samba yang sudah mengetahui kesaktian Puspa Kresna Naga semakin menerapkan energi batinnya ke tingkat yang lebih tinggi. Lagi-lagi tubuhnya melayang dan tangannya mengenai kepala Kamna. Kamna meraung keras lagi. Layang Samba tidak berhenti. Energi dalam senopati muda luar biasa. Layang Samba berulang kali memukul tangannya ke tubuh Kamna. Tetapi kali ini dia tidak memukul tangannya tetapi dengan tubuhnya mengambang di warna merah dari tagannya. Aneh, Kamna merasa dadanya sesak saat tarikan merah menghantam dadanya. Kamna tidak membiarkan hal itu terjadi lagi. Ia tidak boleh membiarkan senopati muda tersandung pada pengetahuan anehnya yang bukan berasal dari aliran ajian tapak wisa. Menakjubkan, kesaktian Puspa Kresna Naga hampir tertembus ilmu pemuda ini. Pertarungan terus berlanjut. Kini Kamna tidak ingin bertabrakan secara langsung.
Karena itulah dengan Aji Seipi angin Kamna menghindar dan sesekali menyerang Layang Samba. Ternyata Senopati muda adalah seorang pemuda yang bertanggung jawab. Ilmu mencerahkan tubuhnya adalah juga sangat sempurna. Tubuhnya melayang dan berputar dengan cepat dan lincah. Tiba-tiba di udara Kamna kaget. Kamna mengira Layang Samba akan menghindar. Namun dengan tangan terulur ia menerima pukulan kekuatan naga Puspa Kresna. Dan tumbukan pun tak terhindarkan, namun anehnya tubuh pemuda itu tiba-tiba bersinar merah. Dan tubuh Kamna terasa lemas. Merasakan panas yang luar biasa melebihi hawa panas saat pertarungannya dengan orang agung. Dengan dorongan tubuhnya ia mengenai tubuh Kamna. Benturan itu begitu dahsyat, tubuh Kamna melayang dan sesaat kemudian jatuh ke tanah. Dada Kamna merasakan sesak yang luar biasa. Darah menetes dari bibirnya. Bayangan yang berkedip kemudian memeluk tubuh Kamna, membantu Kamna untuk duduk. Tuan Pranayam, kata Kamna kepada sosok yang ternyata adalah Pranayam. Pak, duduklah dan coba atur pernapasan, kata Pranayam sambil masih memeluk tubuh Kamna dari belakang. Aku akan menyelesaikan apa yang kuinginkan selama ini. Kuharap kau tidak menghentikanku, kata Layang Samba dengan tubuhnya yang masih merah menyala. Hentikan Pak. Apakah akan membunuh orang yang tidak berdaya? Kata Pranayam yang sudah sesak karena udara yang panas. Walaupun telah mengerahkan tenaga batinnya ke atas, namun ternyata energi batinnya tidak mampu menahan panas yang luar biasa seperti itu. Jangan salahkan aku Paman, aku harus membunuhnya. Jika kamu tidak pergi maka kamu akan mati juga. Layang Samba mengingatkan Pranayam dengan keras. Layang Samba berpelukan. Lalu tubuhnya melayang ke atas dan melenceng lalu turun dengan jari-jarinya mengembang. Tak peduli lagi Pranayam masih duduk memeluk Kamna dari belakang. Menyeret lampu merah yang begitu cepat menerpa arah tubuh Kamna dan Pranayam.